gua yang tertutup rapat itu, mereka tinggal selama 309 tahun. Setelah masa yang amat panjang itu lampau, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi nyawa mereka. Pada saat matahari sudah mulai memancarkan sinar, mereka merasa seakan-akan baru bangun dari tidurnya masing-masing. Aku sangat lapar. Siapakah di antara kita ini yang bersedia pergi ke kota untuk membeli makanan, tapi yang akan pergi ke sana untuk tetap berhati-hati jangan sampai membeli makanan yang mengandung lemak babi. Hai saudara-saudara, aku sajalah yang pergi ke kota untuk mendapatkan makanan. Tetapi, hai pengembala, berikanlah bajumu itu kepadaku dan ambillah bajuku ini. Setelah Tamlika memakai baju pengembala, ia berangkat menuju ke kota. Sepanjang jalan, ia melewati tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dikenalnya. Setibanya dekat pintu gerbang kota, ia melihat bendera hijau di angkasa berkibar, bertuliskan, "Tiada Tuhan selain Allah, dan Isa adalah Roh Allah." Aku pikir aku hanya tidur beberapa saat saja. Setelah agak lama memandang dan mengamati bendera, ia meneruskan perjalanan memasuki kota. Dilihatnya banyak orang yang sedang membaca Injil. Ia berpapasan dengan orang-orang yang belum pernah dikenal. Wahai tukang roti, apakah nama kota kalian ini? Kami bernama Apitus. Siapakah nama raja kalian? Raja kami bernama Abdurrahman. Jika yang kau katakan itu benar, urusanku ini sungguh aneh sekali. Ambillah uang ini dan berikan makanan kepadaku. Hai Ali, kalau benar-benar engkau mengetahui, coba katakan kepadaku, berapa nilai uang lama itu dibandingkan uang baru? Kekasihku Muhammad Rasulullah SAW menceritakan kepadaku bahwa uang yang dibawa oleh Tamlika itu dibanding dengan uang baru. Apakah setelah engkau menemukan harta karun, musuh juga tidak rela menyerahkan sesuatu kepadaku? Lagi pula, engkau telah menyebut-nyebut seorang raja yang durhaka itu yang mengaku diri sebagai Tuhan, padahal dia sudah mati dari 3 tahun yang silam. Apakah dengan begitu, engkau masih saja hendak memperolok aku? Tamlika lalu ditangkap, kemudian dibawa pergi menghadap raja. Raja yang baru ini seorang yang dapat berpikir dan bersikap adil. Orang ini, dia menemukan harta karun. Engkau tak perlu takut. Nabi Isa alaihissalam memerintahkan supaya kami hanya memungut terlima saja dari harta karun itu. Serahkanlah yang seperlima kepadaku dan selanjutnya engkau akan selamat. Baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun. Aku adalah orang dari kota ini. Engkau penduduk kota ini? Ya, benar. Adakah orang yang kau kenal? Ya, ada. Coba sebutkan siapa namanya. Tamlika menyebut nama-nama kurang lebih 1.000 orang, tetapi tak ada satupun nama yang dikenal oleh raja atau orang lain yang hadir mendengarkan. Semua itu bukan nama orang-orang yang tinggal di zaman kita sekarang. Tetapi, apakah engkau mempunyai rumah di kota ini? Ya Tuanku, utuslah seseorang menyertai aku. Raja kemudian memerintahkan beberapa orang menyertai Tamlika pergi. Oleh Tamlika, mereka diajak menuju ke sebuah rumah yang paling tinggi di kota itu. Setibanya di sana, Tamlika berkata kepada orang yang mengantarkan, "Inilah rumahku." Pintu rumah itu lalu diketuk. Keluarlah seorang lelaki yang sudah lanjut usia. Sepanjang alis di bawah keningnya sudah sedemikian putih dan berkerut, hampir menutupi mata karena sudah terlampau tua. Ia terperanjat ketakutan, lalu bertanya kepada orang-orang yang datang, Adalah datukku.
Demi Allah, dia salah seorang dari orang-orang yang melarikan diri dari Dicyanus, Raja Durhaka. Dia berlari berlindung kepada Yang Maha Perkasa, pencipta langit dan bumi. Peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu kemudian dilaporkan kepada raja. Dengan menunggang kuda, raja segera datang menuju ke tempat Tamlika yang sedang berada di rumah orang tua tadi. Setelah melihat Tamlika, raja segera turun dari kuda. Oleh raja, Tamlika diangkat ke atas pundak, sedangkan orang beramai-ramai menciumi tangan dan kaki Tamlika sambil bertanya-tanya. Ya, bagaimana keadaan teman-temanmu? Pada masa itu, kota Efesus diurus oleh 2 orang bangsawan di istana, seorang beragama Islam dan seorang lainnya beragama Nasrani. 2 orang bangsawan itu pergi bersama pengikutnya masing-masing membawa Tamlika ke dalam gua itu. Setibanya dekat gua, Tamlika berkata kepada 2 orang bangsawan dan para pengikut mereka. Aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda atau gemericingnya senjata. Mereka pasti bakal mengira Dicyanus datang dan mereka bakal mati semua. Jadi kalian tunggulah di sini, biarkan aku sendiri yang masuk dan menemui mereka. Tamlika, Syukur bagi Allah yang telah menyelamatkanmu dari Dicyanus. Ada urusan apa dengan Dicyanus? Tahukah kalian sudah berapa lama kalian tinggal di sini? Kami berada di sini sehari atau setengah hari. Tidak, kalian tinggal di sini sudah 309 tahun. Dicyanus sudah lama meninggal dunia. Generasi demi generasi sudah lewat silih berganti. Penduduk kala itu sudah menyembah Tuhan yang Maha Agung. Mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian. Hai Tamlika, apakah engkau menjadikan kami orang-orang yang menggemparkan seluruh jagat? Lantas apa yang kalian inginkan? Angkat 2 tanganmu dan kami akan melakukan seperti itu juga. Ya Allah, tentang kebenaran yang telah Engkau perlihatkan kepada kami, tentang keanehan-keanehan yang terjadi kepada kami sekarang ini, cabutlah nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain. Allah mengabulkan permohonan mereka lalu memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelapkan pintu gua tanpa bekas. 2 orang bangsawan yang menunggu-nunggu segera maju mendekati gua, berputar-putar selama 7 hari untuk mencari-cari pintunya, tetapi tanpa hasil. Tak dapat ditemukan lubang atau jalan masuk lainnya ke dalam gua. 2 orang bangsawan itu bertengkar, dan setelah melalui pertikaian senjata, akhirnya bangsawan Nasrani terkalahkan oleh bangsawan yang beragama Islam. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang telah memenangkan 176 urusan mereka berkata, kami hendak mendirikan sebuah rumah peribadahan di atas mereka. Surah Al-Kahfi ayat 21. Sampai di situ Imam Ali bin Abi Thalib berhenti menceritakan kisah para penghuni gua. Yahudi, apa yang telah terjadi dalam kisah mereka? Demi Allah, sekarang aku hendak bertanya kepadamu. Apakah yang kuceritakan itu sesuai dengan Taurat kalian? Abul Hasan, engkau tidak menambah dan tidak mengurangi walau satu pun. Sekarang engkau jangan menyebutku sebagai orang Yahudi, sebab aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demikian hikayat tentang para penghuni gua Ashabul Kahfi.